aku rokemu mlaku ning kono iki ngopo? Mlaku mau cepet banget, Kang. Iya. Ora iso mlaku alon-alon ngono. Mboten melampah, semelampah macane. Sing mlaku Macan. macan. Lah jenengan numpak macan. Nggih. Iki Wah, jadi dia bilang itu naik macan. Jadi bukan dia yang berjalan ya teman-teman ya, tapi dia itu katanya naik macan putih. Wah, gak benar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Joko Kendil. Jadi saya itu lagi scroll-scroll itu ya, ketemu Joko Kendil ya di YouTube. Dan beliau itu mengatakan bahwa dia itu berjalan tapi dia menaiki macan putih. Jadi dia tidak berjalan jalan kaki gitu ya. Dan dia kononnya dia itu menaiki macan putih. Apakah benar demikian yang dia ucapkan ya teman-teman semuanya? Apakah ini cuma halusinasi dia ya? Tapi yang anehnya ya teman-teman semuanya, jadi saya melihat di YouTube juga ya, itu ada keluarganya yang mengatakan bahwa dia itu, ya saya tidak menghina ya, bahwa dia itu katanya ODGJ, itu kata keluarganya ya teman-teman semuanya ya. Jadi yang kemarin-kemarin itu ada orang yang meminta doa kepada Joko Kendil, terus minta berkah kepada Joko Kendil. Nah itu terus gimana ya kalau dia itu dianggap wali? Wali itu ada ya teman-teman semuanya ya, tapi enggak seperti yang kita lihat seperti itu ya, yang orangnya yang sedikit-sedikit aneh gitu ya, terus kita anggap kita anggap itu wali. Itu enggak benar ya teman-teman semuanya. Wali itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Nah itu yang disebut wali ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi wali itu ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah itu baru disebut wali. Jadi wali itu orang yang soleh, tidak yang wali yang berjalan 24 jam ya. Ya saya tak mempersalahkan dia berjalan 24 jam, akan tetapi dari segi manakah seseorang itu dianggap wali Allah? Apakah karena berjalan 24 jam terus pakai pakaian yang aneh terus kita angkat orang itu menjadi wali? Kemudian wali itu bisa terbang, ataupun wali itu bisa berjalan di atas air. Nah, ini pun kita tidak bisa mengatakan seseorang itu sebagai wali. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak ya. Ini adalah jawaban Joko Kendil yang katanya menaiki macan putih. Oke. Aku mau cepet banget, Kang. Iya. Ora iso mlaku alon-alon ngono. Mboten melampah, semelampah macane. Sing mlaku Macan. macan. Lah jenengan numpak macan. Nggih. Iki cah. Itu kan teman-teman semuanya, katanya dia itu naik macan. Jadi dia itu ditanya, kamu kalau jalan kok cepet banget ya? Terus dia jawab, itu yang berjalan itu bukan saya tapi macan. Berarti kamu naik macan? Iya katanya. Mari kita simak kembali. Numpak macan. Nggih. Iki cah. Numpak macan tenan. Iya. Macane putih apa loreng-loreng? Putih. Macannya Macane putih. sikile piro? Papat. Yo kowe papat macan kowe piro. Kocak ini ya teman-teman.
Ya iya macannya ya kaki 4 ya. Kalau anak kecil kalau ditanya juga tahu macan itu kakinya 4 ya. Iya. Aku ngetes toh. Era Ini kapal kae ke gua Pati Ayam barang. ke gua Pati Ayam. Ketemu apa di sana? Ketemu Raden Danang. Raden Danang. Terus sampean dikasih apa sama Raden Danang? Yo kok pergi sebul bubun aku tok. Disepul bumbunanmu. Dah malah ambuh kowe kan. Ya Allah duka. Ambuh ya ora. Salaman. Katanya dia itu ketemu ke gua yaitu Raden siapa tadi, Raden Danang atau siapa itu. Terus katanya ditiup sini ya, embun-bonan ini apa namanya, embun-bonan kepala ini ya, dikasih ilmu gitu ya. Udah ya teman-teman semuanya, kita jangan teruskan ini nanti kemana-mana nanti ngelanturnya ya. Nah jadi saya itu lihat di YouTube ya, katanya ini beliau ini adalah katanya ODGJ. Nah coba kita mari lihat ya. Nah teman-teman semuanya, jadi kita akan melihat ini ya. Jadi Joko Kendil, jadi ini pernah jadi dukun ataupun pernah nikah 2 kali dan orang tuanya ini minta segera pulang ya. Nah ini rumahnya Joko Kendil ya, dan orang tuanya lagi diwawancarai. Nah oke teman-teman, mari kita simak ya. Isah tuh plas mboten enten wangsul blas niku. Lunga riyen pamiten napa? Pamiten niku ajeng waune ngamen, adate niku ngamen. Lah ngamen niku mboten sida menawi niku nak tilem pegane niku nak ngamen nggih turune nggih pesarian niku. Ngamen pripun to, Mbah? Ngamen niku nggih jaluk-jaluk tiyang niku to, waune wong tiyang gendeng niku to. Tuh kan, jadi orang tuanya bilang dulunya itu dia keluar jadi pengamen ya, terus dia itu minta-minta kepada orang ya. Kemudian kalau tidur pun kata orang tuanya bukan sembarangan di tempat-tempat yang layak ya, tidurnya itu di kuburan gitu ya, di tempat pemakaman. Nah oke teman-teman semua, mari kita simak ya. Nah tiyang pinter kan mboten anu. Niki anake mboten goleki, Mbah. Putrane. Mboten kula niku mboten goleki niku kula niki. Pun sanjang tiyang niku wau nggih. Kula nggih pun ronde ayam niku wasul kula. Penting niku nggih. Nggih, iki lakone lah ditutuke nggih 5 tahun nggih kersane aku. Nggih. Jadi kata orang tuanya itu ya namanya juga orang gendeng katanya gitu ya. Jadi dia itu keluar ngamen, kemudian dia punya anak juga ya teman-teman semuanya. Terus kemudian dia itu pergi ya jalan terus itu. Nah teman-teman semuanya, jadi dari segi mana ya Joko Kendil itu diangkat ataupun disebut wali ya. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak ya tentang wali Allah itu seperti apa ya. Jadi ciri-ciri wali Allah itu seperti apa. Nah, mari kita simak oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguhnya aku telah menyatakan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai dari perkara yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang nafilah, yaitu perkara-perkara yang sunnah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia pun melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia pun memukul dengan tangannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Wala in sa'alani la a'tiyannahu, kalau dia meminta kepadaku, sungguh akan aku kabulkan permohonannya. Wala in ista'adzani la u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala,
Inilah hadis yang dikenal dengan hadisul wali, yang bercerita tentang keutamaan seorang wali Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menjadi seorang wali. Kenapa? Karena pembahasan ini penting di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang ngaku menjadi wali ya. Dan juga banyak orang-orang yang disangka atau diaku-akui sebagai wali, ternyata tidak memenuhi persyaratan wali. Sampai kita dapati di YouTube misalnya, di berita-berita bagaimana ada seorang gila dianggap apa? Wali. Gila, wali. Terkadang orang tidak sholat dianggap apa? Wali. Sampai di suatu tempat ada orang telanjang, orang-orang datang minta berkat dari dia. Itu wali seperti itu, ya, tidak pakai baju, kemudian tidak sholat terkadang, kemudian buka baju sambil ngerokokan, itu apakah itu wali Allah Subhanahu wa taala? Terkadang ganggu perempuan, megang macam-macam, ya, apakah itu wali Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini perkara yang menyedihkan kalau sampai orang-orang tersebut dianggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah kasih persyaratan wali seperti apa. Sebagaimana dalam hadis ini. Saya ulangi hadisnya, ya. Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang musuhi waliku, maka aku telah menyatakan perang dengannya. Ini bahaya kalau seorang soleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, terus kita ganggu, maka sungguhnya kita telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyatakan perang kepada orang yang mengganggu tersebut. Kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana menjadi wali. Kata Allah, "Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang aku wajibkan, itu yang paling aku sukai. Nah, seorang kalau mau jadi wali, laksanakan semua yang wajib-wajib. Ya. Kemudian senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah. Kalau yang wajib-wajib sudah kerjakan, dia fokus kepada yang sunnah-sunnah. Terus dia kerjakan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Kemudian kalau dia meminta kepadaku, la utiyannahu, aku akan kabulkan permohonannya. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la uidzannahu, maka aku akan melindunginya. Ini di sini dalam hadis ini Allah menjelaskan satu-satunya cara untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang wali tersebut adalah orang yang sangat mulia, adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan ketaatan, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain untuk menjadi wali Allah. Nah, oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andrija MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu penjelasan yang ilmiah dan singkat. Jadi syarat menjadi wali itu yaitu kita menjalankan kewajiban Allah SWT, yaitu berupa beribadah seperti sholat. Kemudian kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Inilah syarat untuk menjadi wali Allah. Dan kata beliau, siapa saja bisa menjadi wali Allah, asalkan ia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukan yang aneh-aneh seperti yang kita lihat, ya, yang kita lihat ataupun kita jumpai, yaitu seperti Joko Kendil tadi itu, ya. Itu orang kok bisa-bisanya, ya, orang itu menganggap Joko Kendil itu sebagai wali Allah. Jadi dari segi mana seseorang itu dianggap menjadi wali Allah? Apakah seseorang itu berjalan 24 jam terus kita melihat merasa aneh-aneh, ya, terus kita angkat dia menjadi wali Allah? Nah, ini adalah hal yang perlu kita luruskan. Jadi wali Allah itu adalah orang yang bertakwa, ya, saya ulangi. Jadi wali Allah itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya yaitu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib. Dan setelah itu menjalankan dengan yang sunnah. Nah, ini perkara-perkara seperti ini yang Allah cintai. Bukan yang aneh-aneh, ya. Jadi saya tidak menyalahkan Joko Kendil, ya, teman-teman semuanya. Adapun dia mau berjalan sampai 24 jam selagi dia itu masih melakukan sholat,
yang tidak apa-apa ya, tidak masalah ya. Kalau dia selagi masih menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, itu tidak masalah. Tapi kalau seseorang itu dianggap waliullah karena dia berjalan 24 jam ya, terus dianggap waliullah, ini tidak benar. Dan dari keterangan keluarganya juga, Joe Kendall itu ada dulunya itu dia mengamen terus tidur di pemakaman, terus agak gendeng gitu ya kata orang tuanya. Jadi terus dia itu kabur gitu ya, nggak pulang, dan anaknya juga menunggu di rumah ya teman-teman semuanya. Jadi kalau itu dianggap ciri waliwah itu tidak benar. Nah oke teman-teman semuanya, mungkin penjelasan ini semoga bermanfaat ya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.